Belakangan istilah city value atau cycle threshold value kerap disebut terutama saat seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus corona menggunakan tes PCR atau polymerase chain reaction. City value adalah banyaknya jumlah siklus yang dihasilkan dalam mencari materi genetik virus dari sampel lendir atau hasil swab pasien COVID-19. Apakah city value ini dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat? Sebelumnya saya sudah mewawancarai Heri Setianto, salah satu penyintas COVID-19 yang sempat merasa bingung dengan hasil city value yang ia dapatkan dari hasil tes PCR dan membuat ia harus menjalani isolasi mandiri. Akhirnya saya coba di tes PCR juga. Nah, CT saya 10 berapa tadi itu? 10,77. Itu kan artinya, tapi tidak ada kondisi yang drop. Kondisi saya biasa aja. Apakah ini karena metabolisme dalam tubuh saya baik atau enggak, saya nggak paham gitu ya. Tapi dilihat dari standarisasi dari CT itu kan sebenarnya 40 ya Mas, baru dinyatakan negatif. Tapi ternyata saya 10. Orang bilang kok 10? Nggak apa-apa, baik-baik aja. Ya nggak tahu, gitu. Bingung kok CT saya rendah banget ya. Tapi apa mau dikata, ini kan hasil lab gitu ya. Dokter spesialis patologi klinik dari Fakultas Kedokteran Unair Surabaya, Fauka Aryani mengatakan pemeriksaan PCR menggunakan beberapa regen dan tiap-tiap regen memiliki perbedaan cut-off nilai positif dan negatifnya. Ada regen yang dinyatakan negatif apabila nilai city value-nya 40, 37, 36, bahkan ada yang 27. Yang perlu diperhatikan saat membaca city value adalah regen apa yang digunakan. Karena tiap-tiap regen yang digunakan itu punya beberapa perbedaan dalam mendeteksi target gen. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan untuk pemeriksaan PCR harus menggunakan 2 target gen. Setelah menetapkan 2 target gen ini, maka yang harus diperhatikan berikutnya adalah ambang batas negatifnya. Apabila sudah dilakukan pengulangan siklus atau diputar bahkan sampai 40 kali dan ternyata belum menunjukkan signal fluorescence di dalam mesin, maka dapat diartikan sebagai negatif city value-nya. Nah sebaliknya, kalau misalkan ternyata pada siklus ke-10 sinyal fluorescence-nya terdeteksi, berarti dia city value-nya 10 itu tadi, seperti itu. Nah city value itu berbanding terbalik dengan kandungan virus yang ada di sampel yang akan diperiksa, seperti itu. Jadi semakin rendah city value, itu semakin banyak ya virusnya, seperti itu, replikasi virusnya. Nah, cuman kalau misalkan pada sampel pernafasan, catatannya, kalau dari CDC itu tidak bisa dijadikan patokan keparahan derajat keparahan penyakit ya. Tetap gejala klinis itu monitoringnya dari vital sign, seperti itu ya, dari laboratorium, marker-marker laboratorium lainnya. Terkait nilai cut-off city value yang berbeda-beda ini, masyarakat tidak harus bingung karena yang menjadi patokan untuk terapi dan penanganan COVID-19 adalah gejala klinis yang muncul. Sekali lagi bukan nilai city value. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah membuat 5 kategori gejala klinis COVID-19 yang dapat menjadi acuan tingkat keparahan penderita. Dimulai dari asimptomatik atau tanpa gejala, kemudian mild atau bergejala ringan, moderate atau gejala sedang, severe, gejala berat, hingga kritis. Kemudian dari 5 ini, berapapun city value-nya, itu tetap kita patokannya gejala klinis. Kalau orang city value-nya 17 misalkan ya, tapi dia gejalanya mild, hanya flu-like syndrome misalkan, hanya ringan-ringan saja, ya itu tetap boleh isoman, kemudian terapinya simptomatik aja, misalkan obat-obatan flu ditambah dengan vitamin, nutrisi yang baik, seperti itu. Nah, tapi ada orang yang misalkan city value-nya 27, tapi dia harus menggunakan ventilator. Nah, seperti itu tergantung tetap apapun interpretasinya, berapapun city value-nya, lab akan mengeluarkan hasilnya positif dan negatif. Seperti itu. Penelitian ilmiah pernah dilakukan pada seseorang yang positif COVID-19, di mana pada hari ke-12 terjadi penurunan virulensi di dalam tubuhnya yang dibuktikan dengan pengambilan sampel yang diambil dan dikultur pada hari ke-12 tersebut menunjukkan pertumbuhan virus semakin menurun dan di hari ke-14 bahkan sudah tidak ada sama sekali. Dari sinilah kemudian dapat diambil kesimpulan dan acuan bahwa isolasi mandiri bisa dilakukan sampai hari ke-10. Bila masih bergejala, dapat ditambah 3 hari, sehingga pada hari ke-14 sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kalaupun misalnya dilakukan tes PCR dan hasilnya masih positif, sifat virusnya itu sudah melemah dan sudah tidak punya kemampuan untuk menularkan lagi kepada manusia. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.